Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada panitia SJU 11 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk kita bersama-sama berdiskusi kembali tentang update AJS 2020. Tidak ada konflik of interest di dalam presentasi saya pada siang hari ini. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia, baik di negara berkembang maupun negara maju. Infak miokard akut merupakan suatu penyakit jantung koroner yang mortalitasnya dan morbiditasnya sangat tinggi. Di mana penyakit jantung koroner, infak miokard akut, didefinisikan sebagai adanya perubahan, peningkatan, atau penurunan dari HS kardiak troponin T maupun I yang diikuti oleh beberapa keadaan berikut, seperti adanya suatu simptom miokardial iskemik yang biasa kita kenal dengan nama angina, adanya suatu perubahan ECG iskemik, adanya gelombang Q patologis, ditemukannya ada satu abnormalitas wall motion pada gambaran imaging, atau adanya trombus intrakoroner yang bisa kita temukan saat angiografi maupun otopsi. Angina yang saya sebutkan tadi itu bisa seperti nyeri dada seperti ditekan, ditimpa benda berat, terbakar, yang bisa diikuti dengan gangguan saraf otonom seperti keringat dingin, mual, dan muntah. Namun kadang-kadang beberapa pasien tidak merasakan adanya nyeri dada. Namun ada sesuatu yang ekuivalen dengan nyeri dada seperti sesak nafas, nyeri epigastrium, dan nyeri pada lengan kiri di sebelah deltoid. Ada beberapa tipe dari infak miokard akut. Tipe yang pertama, infak miokard akut ini terjadi karena disrupsi pada aterosklerosis. Adanya rupture plak akan diikuti dengan adanya agregasi trombosit yang bisa menutup semua lumen arteri koroner. Kondisi ini akan memberikan gambaran satu ST elevasi. Sedangkan apabila tidak menyumpat seluruh lumen koroner, ini akan memberikan suatu gambaran ST depresi atau T inversi. Tipe yang kedua adalah adanya ketidakseimbangan antara supply dan demand oksigen. Hal ini bisa terjadi pada kondisi critical stenosis akibat aterosklerosis, spasm dari arteri koronaria, diseksi dari arteri koronaria, atau imbalan oksigen supply dan demand, misalnya pada kondisi tachyarrhythmia. Tipe yang ketiga adalah infak miokard akut yang terkait dengan kematian. Artinya ada pasien dengan infak yang diikuti dengan sudden death, di mana kita belum sempat untuk memeriksakan marker misalnya yang mendukung suatu diagnosa infak miokard akut. Yang keempat adalah infak miokard akut terkait dengan PCI. Setelah dilakukan PCI kurang dari 48 jam, terjadilah suatu infak miokard akut. Di sini termasuk akut stent thrombosis maupun ISR dan infak miokard yang terkait dengan CABG. Artinya setelah dilakukan suatu CABG, terjadilah suatu infak miokard akut. Bagaimana dengan gambaran ECG? Gambaran ECG-nya bisa terjadi hal berikut. Adanya nyeri dada yang persisten yang lebih dari 20 menit yang diikuti dengan elevasi segmen ST atau infak miokard akut atau chest discomfort yang tanpa elevasi segmen ST namun terjadi suatu transient STT changes, misalnya ST depresi dan atau T inversi. Bahkan pada kondisi tertentu pasien datang dengan chest discomfort dengan ECG normal, dan apabila pada pasien-pasien seperti ini dengan likelihood CAD-nya intermediate to high risk, maka perlu dilakukan suatu evaluasi lebih lanjut untuk mengeksklud kemungkinan terjadinya suatu ACS.
Lalu bagaimana manajemen ST elevasi? Apabila kita mendapatkan pasien dengan ST elevasi, ada dua pendekatan, PCI maupun trombolitik. PCI akan dilakukan apabila waktu yang dibutuhkan sejak presentasi klinik sampai dilaksanakannya satu PCI kurang dari 120 menit. Kalau misalnya ini terjadi pada rumah sakit yang tidak kapabel untuk melakukan suatu primary PCI, dengan pertimbangan sistem rujukan dan dilakukannya suatu PCI kurang dari 120 menit, maka kita rujuk ke rumah sakit yang mampu melakukan PCI dengan harapan wire crossing terjadi 90 menit dari onset. Apabila hal ini tidak bisa dimungkinkan, maka kita harus menempuh jalan fibrinolysis strategi. Dilakukanlah trombolitik, kemudian dirujuk ke rumah sakit yang kapabel untuk melakukan satu PCI. Di sini dievaluasi, apabila dia terjadi reperkusi, maka kita akan melakukan rutin PCI strategi pada hari berikutnya. Sedangkan apabila pada kondisi yang gagal trombolitik, maka kita langsung melakukan satu rescue PCI. Lalu bagaimana menurut guideline? Ini saya ambil dari ISC. Presentasi klinik pasien ST elevasi 0 sampai 12 jam atau yang biasa kita kenal dengan early fase PCI, primary PCI adalah kelas 1A. Walaupun pilihan fibrinolitik juga kelas 1A. Namun fibrinolisis dilakukan hanya jika untuk dilakukan primary PCI tidak memungkinkan baik sarana maupun sumber daya manusianya. Sedangkan late PCI yang presentasi klinik yang lebih dari 12 jam, primary PCI adalah kelas 1C pada kondisi di mana ada simptom, misalnya hemodinamik yang tidak stabil, terjadi suatu aritmia. Sedangkan pada kondisi dengan hemodinamik yang stabil, asimptomatis, ya, dengan pasien yang stable, untuk dilakukan satu PCI adalah kelas 2A. Bagaimana manajemen pasien STEMI di era COVID-19? Apabila pasien ini datang ke rumah sakit sendiri, dan rumah sakitnya tidak melayani layanan cath lab 24 jam dalam 7 hari, dan memungkinkan untuk dirujuk ke suatu rumah sakit yang bisa melayani PCI 24 jam dalam 7 hari, maka kita rujuk. Tetapi dengan pertimbangan di era pandemi ada kemungkinan delay keterlambatan sampai 60 menit. Misalnya persiapan APD, persiapan protokol untuk pasien COVID. Artinya apa? Ingat, waktu 120 menit itu bisa lebih di era pandemi. Kalau kira-kira nanti dari onset sampai dilakukan suatu PCI lebih dari 120 menit, maka kita memilih fibrinolisis dulu, baru kita rujuk. Dan apabila pasien itu datang ke rumah sakit yang sudah kapabel, layanan cath lab-nya 24 jam dalam 7 hari, maka langsung dilakukan satu primary PCI. Begitu juga pada kondisi di mana suatu negara atau suatu daerah di mana network untuk STEMI-nya sudah berjalan dengan baik, di mana ambulan bisa menjemput ke rumah penderita, ini penderita akan dibawa ke rumah sakit dengan sarana cath lab 24 jam dalam 7 hari. Tetap mempertimbangkan kemungkinan delay 60 menit pada era pandemi. Apabila hal ini memungkinkan dilakukan primary PCI kurang dari 120 menit, maka dilakukan primary PCI. Sedangkan kalau tidak memungkinkan, kita lakukan fibrinolisis dulu. Yang perlu ditekankan pada kondisi pandemik adalah setiap pasien yang belum pasti suatu terpapar COVID-19, maka penanganannya kita anggap pasien tersebut sebagai pasien yang terpapar COVID-19. Sehingga APD dan sebagainya harus kita gunakan sesuai dengan protokol. Ini adalah suatu guideline dari ACC, pada prinsipnya sama. Kalau kita berada pada rumah sakit yang tidak kapabel melakukan suatu
PCI, kita rujuk ke rumah sakit yang mampu melakukan PCI, terlebih dahulu kita harus mengadakan suatu koordinasi. Dan apabila tidak memungkinkan untuk primary PCI, lakukanlah trombolisis di rumah sakit awal. Setelah sampai pada rumah sakit rujukan, di sini perlu dilakukan satu reevaluasi lagi untuk COVID-nya. Kalau dia memang COVID, maka dilakukan PCI di cath lab COVID, dan apabila tidak terbukti adanya suatu PCI, dilakukan di cath lab yang non-COVID. Tetapi dengan demikian, baik kita mengerjakan di cath lab COVID, non-COVID, protokol COVID-19 selama melaksanakan harus kita terapkan. Ini adalah suatu rekomendasi pemberian fibrinolisis pada pasien dengan STEMI adalah kelas 1A. Yang terpenting di sini adalah pasien STEMI, baik era COVID maupun non-COVID, reperfusi tidak boleh terlambat, baik secara fibrinolisis maupun secara PCI. Ini adalah beberapa obat yang digunakan untuk fibrinolisis, yaitu streptokinase, alteplase, reteplase, tenecteplase, sedangkan pilihan untuk antiplateletnya adalah bisa aspirin, clopidogrel, untuk antitrombinnya enoxaparin, heparin, atau fundaparinux. Cuman di sini fundaparinux hanya diberikan ketika fibrinolisis yang kita gunakan menggunakan streptokinase. Lalu bagaimana dengan manajemen pasien tanpa ST elevasi, NST-ACS? Menurut guideline ESC tahun 2020, manajemen NST-ACS. Yang pertama adalah evaluasi inisial. Di sini kita menganalisis simptomnya, vital sign-nya, ECG, dan pemeriksaan HS kardiak troponin. HS kardiak troponin diulangi lagi 1 jam kemudian apakah ada perubahan untuk memastikan diagnosa NST-ACS. Terkadang di sini diperlukan suatu pemeriksaan non-invasive imaging. Dari sini menentukan apakah pasien ini masuk di dalam ICCU, masuk di dalam bangsal, cukup evaluasi, atau mungkin dipulangkan. Selama inisial evaluasi, pertimbangkan untuk mengestimasi suatu prognosis pemeriksaan BNP, NT-proBNP, dan GRACE risk score. Bagaimana validasi dari diagnosa? Tetap kita di sini menganalisis pasien, ya, vital sign-nya, ECG tidak boleh lebih dari 10 menit, pemeriksaan fisik, HS kardiak troponin dalam 60 menit pertama. Terkadang, ini rekomendasinya kelas 1A, terkadang kita memerlukan ulangan ECG pada pasien-pasien yang recurrent simptom dengan diagnosa yang belum jelas, atau pemeriksaan ECG delete yang berbeda, misalnya V3R, V4R, V7, dan V9 pada pasien-pasien yang ongoing ischemic. Lalu di sini akan diulangi lagi pemeriksaan HS troponin sekali lagi dalam 1 jam. Bagaimana pilihan antitrombotik? Pemberian aspirin 130 sampai 300 mg saat presentasi, di sini rekomendasinya kelas A. Penambahan P2Y12 reseptor inhibitor sebagai tambahan untuk aspirin adalah kelas 1A. Pilihannya bisa prasugrel, 3-galor, clopidogrel. Sedangkan pemberian cangelor, GP2B3A pada setting yang pada pasien-pasien yang sebelumnya belum mendapatkan P2Y12 reseptor inhibitor, kelasnya adalah kelas 2B. Bagaimana pemberian antitrombin? Bisa menggunakan heparin maupun fundaparinux, di sini kelas 1, sedangkan enoxaparin untuk setting NST-ACS adalah kelas 2A. Pemakaian bivalirudin pada setting PCI, di sini turun kelasnya menjadi kelas 2B. Bagaimana strategi pendekatan kita untuk pasien-pasien NST-ACS?
Apakah strategi invasif yang kita pilih atau selektif invasif? Berdasarkan pemeriksaan ECG, adanya murmur yang baru, HS kardiak troponin, dan Grace risk score. Kita segera melakukan satu immediate invasif, artinya invasif yang dilakukan kurang dari 2 jam apabila ada tanda-tanda seperti ini. Hemodinamik yang tidak stabil, atau shock kardiogenik, recurrent chest pain, adanya aritmia yang mengancam jiwa, adanya komplikasi mekanik, heart failure, ST depresi yang lebih dari 1 mm dalam 6 lead, atau ada satu ST elevasi di AVR dan atau V1. Kita melakukan immediate invasif. Kalau kita menemukan pasien yang terdiagnosa NSTEMI, ada dynamic STT changes, pasien-pasien yang mengalami cardiac arrest tanpa adanya elevasi segmen ST maupun shock kardiogenik dengan Grace risk score lebih dari 140, maka kita melakukan pilihan strategi selektif invasif. Apabila tidak memenuhi kriteria keduanya ini, maka kita melakukan pemeriksaan tambahan imaging yang non-invasif. Ini di sini kelasnya adalah kelas 1A. Lalu bagaimana modalitas dengan revaskularisasi? Bisa kita menggunakan PCI maupun CABG, kelasnya ada kelas 1. PCI dilakukan pada single vessel disease dengan clinical instability, sedangkan CABG dilakukan pada pasien dengan diabetes mellitus, kompleks multivessel disease maupun LV dysfunction. PCI dengan menggunakan DASH adalah kelas 2A. Apakah kita hanya melakukan pada culprit lesion? Apakah komplit revaskularisasi? Masih banyak silang pendapat, sehingga di sini dimasukkanlah ke dalam kelas 2B. Lalu bagaimana terapi setelah pasien itu dipulangkan? Penggunaan DAPT selama 12 bulan. Dan diperpanjang penggunaan DAPT-nya pada pasien-pasien yang high risk kemungkinan terjadinya suatu ischemic event. Lalu kita rujuk ke cardiac rehab untuk kontrol tekanan darah, mengontrol kadar lemak darah, dan memperbaiki pola hidupnya. Bagaimana manajemen NST-ACS selama pandemi COVID-19? Pada prinsipnya adalah sama. Pasien dengan very high risk, maka segera kita lakukan immediate invasif kurang dari 2 jam. Sehingga di sini belum memungkinkan kita untuk menyingkirkan apakah pasien itu terpapar COVID-19 atau tidak. Namun setelah tindakan, pasien ini harus segera di-screening apakah dia terpapar atau tidak. Pada pasien-pasien high risk, intermediate, low risk, kita masih punya waktu. Maka di sini kita melakukan suatu screening untuk COVID-19. Untuk high risk patient, kita lakukan early invasive. Kalau untuk intermediate maupun yang low risk, kita melakukan pemberitaan tes yang non-invasif. Ada perubahan mayor penanganan ACS yang tanpa persisten infark miokard akut. Guideline 2015 menyebutkan untuk pemeriksaan HS troponin menentukan roll out dan roll in ini adalah 0 jam dan 3 jam. Rekomendasinya kelas 1. Sedangkan 2012 rekomendasinya adalah bukan 2020 maaf saya, rekomendasinya bukan 0 dan 3 tetapi 0 dan 1 di 2020. Sedangkan 0 dan 13 tetap diperbolehkan, tapi rekomendasinya turun menjadi kelas 2A dengan catatan lab kita untuk memeriksa sudah tervalidasi. Penggunaan modalitas imaging pada pasien-pasien dengan low to intermediate likelihood CAD yang belum tegak kemungkinan suatu ACS oleh karena troponin dan ECG belum konklusif untuk memastikan apakah ACS, di 2015 adalah kelas 2A, sedangkan di 2020 kelas 1. Monitoring rhythm selama 24 jam pada pasien-pasien dengan low risk kemungkinan terjadinya satu kardiak aritmia adalah kelas 2A, sedangkan
tahun 2020 adalah kelas 1. Pemeriksaan ritem lebih dari 24 jam pada pasien-pasien intermediate to high risk cardiac arrhythmia 2015 adalah 2A, sedangkan 2020 adalah kelas 1. Menariknya di 2020 tidak menyebutkan intermediate to high risk, tetapi di sini menyebutkan adanya peningkatan. Bisa saja peningkatan dari low ke intermediate. Untuk estimasi prognosis penggunaan risk score di tahun 2015 adalah kelas 1A, di tahun 2020 turun menjadi kelas 2A. Contohnya adalah penggunaan GRACE risk score. Penggunaan bivalirudin ditambah dengan GPT-B3A inhibitor selama PCI 2015 adalah kelas 1, sedangkan 2020 menjadi kelas 2B. Penambahan P2Y12 inhibitor bersama-sama dengan aspirin selama 1 tahun dengan mempertimbangkan risiko kemungkinan terjadi iskemik maupun bleeding, ini awalnya kelas 2B, sedangkan pada 2020 naik menjadi 2A. Bahkan di sini bisa diperpanjang lebih dari 1 tahun pada kondisi-kondisi di mana iskemiknya lebih besar dibandingkan dengan risiko terjadinya suatu bleeding. Sebagai kesimpulan dari presentasi saya pada siang hari ini adalah reperfusi pada pasien-pasien STEMI, baik di era pandemik COVID-19 maupun di era sebelumnya, sama, tidak boleh ditunda. Pendekatannya sesuai dengan guideline yang berlaku. Banyak perubahan rekomendasi untuk pasien-pasien dengan non-ST elevasi ACS, di mana perubahan-perubahan rekomendasi sebenarnya adalah untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan kita dan kemungkinan visibilitas di masing-masing layanan kesehatan. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.